Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 26 Juni 2020 ya. Ini tepatnya masih minggu ketiga di bulan Juni ya. Sudah mendekati bulan Juli, bulan yang kita tunggu-tunggu karena mungkin segalanya berawal dari sini ya. Bisa saja awal dari kenaikan market untuk seterusnya atau justru awal dari kehancuran market kembali seperti itu. Nah, ada request dari beberapa member sebelum kita mulai morning briefing pada hari ini. Saya akan sedikit bahas tentang come-date-nya Telkom ya. Come-date dan juga kira-kira pergerakan Telkom gimana sih seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum kita analisa lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang sudah dengar dan mungkin ada yang belum dengar ya. Jadi, teman-teman, mungkin teman-teman sangat familiar dengan saham tele ya. Saham tele ini kena suspensi ya. Ini suspensinya sudah dari tanggal 9 atau tanggal 10 saya lupa ya. Disuspend beserta obligasinya. Jadi pada saat itu ya, kalau kita cek chartnya, ini sedikit flashback saja dulu. Mungkin teman-teman belum update, saya coba ceritakan ya. Jadi awalnya secara teknikal oke nih teman-teman ya. Secara teknikal oke ya, bahkan dia breakout resistance. Bagus, bagus. Ya tetapi karena di pom-pom ya. Ini dia break di sini, resistance ini. Akhirnya close-nya pun habis dibanting, langsung auto reject, dan besoknya tanggal 10 berarti, dan tanggal 10-nya tanggal 25 ya. Dan berarti dari tanggal 10 udah disuspend ya. Dari tanggal 10 itu sudah disuspend. Coba kita cek ya. Saham tele stock news. Oke, tanggal 10 lah ya. Saya juga lupa sih. Pokoknya tanggal 10 atau enggak tanggal 9. Ya. Langsung disuspend. Akhirnya banyak bukan investor, banyak trader yang nyangkut. Ya. Mereka yakin mereka yakin ini akan rebound dan sebagainya, akhirnya ambruk. Oke, pertanyaannya kenapa bisa disuspend seperti itu ya. Jadi kalau kita baca, ini sumbernya akurat CNBC. Ternyata ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang menyebabkan Bursa Efek memutuskan untuk melakukan suspensi terhadap saham dari tele dan juga obligasinya. Jadi yang pertama ya, karena ini obligasinya dulu, kita bahas dari obligasinya. Karena mana nih? Nah, Pevindo ya, jadi Pevindo itu adalah pemeringkat efek Indonesia ya, ini singkatan. Pevindo itu biasanya memeringkat baik itu obligasi, saham dan sebagainya. Nah, ratingnya diturunin dari BB Plus. BB Plus ini setahu saya sudah nggak masuk ke dalam investment grade. Jadi kalau di dalam obligasi itu ada dua cluster, ada investment grade dan non investment grade, yang layak invest atau yang non layak lah, atau nggak layak untuk invest, kasarnya seperti itu. Nah, dari BB Plus langsung jadi CCC ya, jadi triple C, dan kalau sudah masuk ke CCC itu sudah sangat buruk ya, sudah sangat buruk dalam arti resiko gagal bayar sangat tinggi. Jadi resiko default risk dari bondsnya itu sendiri itu sangat-sangat tinggi ya. Maka dari itu agar menghindari investor yang terjebak ya, dalam arti saya beli di obligasi si tele ya. Biasanya kalau obligasi yang non investment grade biasanya ngasih return tinggi. Nah, ketika return tinggi, otomatis para trader ataupun investor ya pasti akan tertarik beli karena returnnya tinggi. Nah, untuk menjaga agar para investor tersebut tidak terjebak, maka Bursa Efek memutuskan untuk melakukan suspensi terhadap obligasinya. Nah, dampaknya lagi ya, karena kalau disuspend karena gagal bayar, berarti kan berkaitan dengan kinerja ya, berkaitan dengan kinerja perusahaan, maka ya
Maka Bursa Efek juga melakukan suspensinya terhadap sahamnya. Ya, jadi kalau kita lihat efek utang dengan peringkat CCC rentan untuk gagal bayar terutang pada kondisi bisnis dan keuangan yang lebih menguntungkan untuk dapat memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas efek utang. Oke. Nah, terus ada hal lain ya. Jadi sempat ditegur BI soal pembayaran obligasi ya. Jadi mengatakan bahwa alasan penundaan pembayaran bunga keempat ya, ini masih seputar bonds dan pelunasan pokok obligasi tipe itu tele tahap 1 tahun 2019 seperti yang diberitakan oleh Kesei, yaitu salah satu anak usaha dari B. Nah, jadi dia langsung bayar ke pemegang obligasi ya, dan itu ternyata menurut Kesei, menurut Bursa Efek Indonesia itu menyalahi teknis pembayaran. Oke, seperti itu ya. Jadi kasarnya gara-gara dia pertama nggak sesuai prosedur dan juga peringkatnya drop abis, jadi biasanya harusnya sih dari BB plus ya, itu setahu saya turunnya ke BB minus dulu ya, baru nanti B plus, B minus, baru pindah ke CC plus, CC minus, dan seterusnya. Harusnya seperti itu, tetapi dia langsung loncat ya dari BB plus langsung ke CCC. Hal ini tentu jomplang dalam arti bahwa resikonya sangat amat tinggi. Oke? Ya. Nah, ini juga keterangan dari Kepala Divisi Penilaian Bursa Efek Indonesia. Dia bilang bahwa keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Ya, kenapa ya, balik lagi? Ya, karena memang dinilai akan sangat berbahaya seperti itu. Maka dari itu dilakukan suspensi dulu. Ya, bisa suspensi kalau perusahaannya sudah melakukan kewajibannya dalam hal ini. Misalnya dia memberikan public expose, jadi dia memberikan keterangan bahwa oh ternyata kesalahpahaman loh, oh ternyata prospek kita masih bagus loh, dan sebagainya. Nah, ketika Bursa Efek merasa sudah cukup, kewajiban dari si telenya ini sudah terpenuhi, maka biasanya baru gembok suspendnya dibuka. Ya, tapi selagi kewajiban ataupun keinginan Bursa Efeknya belum terpenuhi, maka saham tele ini masih akan terus disuspensi. Seperti itu ya, beserta obligasinya juga. Oke, ini sedikit review. Nah, apa kaitannya tele dengan Telkom? Tentu ada. Kenapa? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sudah baca berita mungkin bahwa salah satu anak usaha dari Telkom itu memiliki atau menjadi pemegang saham di Tele. Ya, salah satu pemegang saham mayoritas di saham Tele. Nah, PT-nya itu adalah PT Pins. Ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Dan mungkin juga udah ada yang belum tahu. Oke. Jadi PT Pins atau Pins Indonesia adalah perusahaan di bidang CPE, ya, Customer Premise Equipment. Jadi dia di bidang perangkat elektroniknya dan merupakan anak usaha dari Telkom. Dan dengan kepemilikan 100%, jadi pure, benar-benar murni anak usaha dari Telkom. Nah, kaitannya apa? Ya, kaitannya apa? Kita cek. Profile, ya, kepemilikan. Ini mayoritas utamanya PT Upaya dan 24% dimiliki oleh PT Pins Indonesia. Berarti, secara tidak langsung, saham Tele ini dipunyai oleh Telkom, ya, sebesar kurang lebih 24% melalui anak usaha. Seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena pendapatan dari si Pins ini 100% akan didistribusikan ke si Telkom, induknya. Jadi konsolidasi, ya, namanya itu consolidated financial statement. Jadi laporan keuangan seluruh anak usaha digabungkan ke induk. Nah, jadi karena 100% dan seandainya kita ngomong asumsi saja, misalnya saham Tele ini labanya drop atau sebagainya, otomatis Pins sebagai perusahaan yang investasi di sana maka akan mengalami kerugian. Ya, ketika mengalami kerugian, maka secara tidak langsung ketika nanti dikonsolidasikan seluruh anak usaha dari Telkom, maka akan mengurangi pendapatan dari Telkom itu sendiri. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi ada korelasi antara Tele dengan Telkom, ya, dan diperantarai,
ya ditengahi oleh si pin sini. Seperti itu gambarannya. Oke. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan tele, ya tentu akan mempengaruhi Telkom, ya akan mempengaruhi Telkom secara tidak langsung. Meskipun pihak dari dari Telkom sendiri mengatakan tidak akan mempengaruhi secara operasional, jadi nggak akan mempengaruhi banyak, ya seperti itu. Nah, oke, kita baca ini beritanya dari Line Today. Ya, tele tidak akan membawa pengaruh yang berarti. Oke, kenapa? Karena sistem bentuk kerjasamanya ini, tele itu distribusi apa ya? Saya tadi nah ini memanfaatkan tele untuk mendukung penguatan jalur distribusi voucher pulsa, ya voucher pulsa pada bisnis Telkomsel. Nah, maka dari itu, ini juga distributor handset. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang pun sudah jarang sekali voucher, ya. Mungkin dulu ya voucher sangat banyak dan mungkin menguntungkan, tetapi apa sekarang voucher menguntungkan? Tidak. Kenapa? Karena pulsa ataupun dan sebagainya itu bisa langsung secara online, bisa dari marketplace, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Jadi tidak akan mempengaruhi banyak, seperti itu logikanya. Tetapi apakah ada pengaruh? Tentu ada. Ya, biasanya ini cuma dijadikan sentimen negatif saja bagi perusahaan Telkom secara jangka pendek, seperti itu. Oke, jadi ini untuk sekilas saja biar teman-teman tahu apa kaitannya antara tele dengan Telkom. Oke, kita lanjut ya. Kita kali ini mulai bahas ke dia punya dividen. Oke. Tanggal 29 hari Senin, which is itu besok, bukan besok sih ya. Ya, 1 hari kerja, ya maksudnya 3 hari lagi, hari Senin. Ex-date tanggal 30 hari Selasa, jadi penutupan bulan Juni. Ini menarik ya. Dividennya 154,064. Oke, coba kita simulasikan ya. Kita simulasikan berapa yieldnya. Close-nya 3160. Oke. Kita hitung yieldnya 3160. Dividennya tadi berapa ya? 154 tadi ya, 154. Maka yieldnya sebesar 4,8% ya. Ini pakai 5% lah. 5% kita pakai asumsi closing hari ini. Closing Kamis kemarin tanggal 25. Oke. Dapat yield 4,87%. Apakah besar? Lumayan ya, lumayan untuk saham sekelas Telkom ya, it's okay lah. 5% itu sudah cukup bagus, seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau yieldnya terlalu besar ya nanti kasusnya seperti PTBA ya, anjlok dan sulit naik, seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah worth it, apakah benefit kalau kita mau incar dividennya seperti itu? Coba kita lihat dari teknikal. Oke, sebenarnya Telkom ini sideway ya. Ini jelas fase sideway Telkom. Ya, sideway-nya cukup lama. Jadi rentang pergerakan harganya itu cuma dari 3 ribuan ya sampai 3.500. Jadi harganya bergerak di rentang area ini. Atau kalau kita persempit ya, ya ini ada 3 area dari 3.000 ke 3.270-an ya. Area pergerakan berikutnya ialah 3.270-an sampai 3.500. Oke. Dan sekarang ini sedang berada di tengah-tengah ya, berada di 3.160. Oke. Besok hari ini come date ya, tanggal 29 tuh hari apa ya? 29 masih hari Senin ya, berarti hari ini masih belum come date. Jadi masih mungkin Telkom akan mengikuti pergerakan bursa seperti itu. Nah, tapi apakah worth it? Menurut saja worth it saja. Kenapa? Karena harusnya Telkom tidak akan lebih di bawah 3.000 ya. Harusnya, dengan catatan market juga nggak ambruk-ambrukan. Ya, kalau market cuman
ambruk-ambruk biasa, naik-naik biasa, saya dapat pastikan Telkom nggak mungkin di bawah 3.000. Oke, jadi ketika kita misalnya sudah beli dan memang amit-amit XZ pasti turun seharusnya, dan ketika XZ-nya turun, ya ketika bahkan sudah nyampe 3.000-an, kita boleh beli. Kenapa? Karena ini fase Telkom sedang sideways, ya kita tinggal beli dan tunggu pantulan. Ya, kita beli di 3.000-an, 3.000 sampai 3.100. Habis itu kita tinggal pasang taking profit di sekitar 3.200 sampai 3.300. Syukur-syukur bisa ke 3.500. Seperti itu. Oke. Nah, apakah bisa tembus 3.500? Saya rasa cukup sulit. Kenapa? Itu harus tunggu market benar-benar naik luar biasa. Ya, kalau market nggak naik luar biasa, saya rasa akan sangat sulit untuk Telkom bergerak banyak. Ya, bahkan sekarang ini juga terhempit kasusnya si Tele ya. Secara nggak langsung membuat sentimen negatif bagi si Telkom itu sendiri, sehingga pergerakannya itu menjadi terbatas. Seperti itu ya. Jadi boleh nggak boleh atau tidak, saya sih masih bilang oke. Ya, teman-teman boleh oke untuk spekulasi belinya kapan ya, boleh nanti beli pada saat hari ini. Oke, selagi masih di area sini, belum di area masih di bawah 3.200-an, ya masih aman lah, boleh beli ya. Nanti kalau turun, oke, kita tinggal averaging ya. Syukur-syukur harusnya dia pasti akan terpantul kalau sudah dekat-dekat 3.000. Seperti itu. Oke, tapi di disclaimer, ini dalam arti teman-teman yang mutusin sendiri, nonton video ini hanyalah referensi buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa dapat bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah teman-teman ingin dividen hunter ya, atau hunting dividen di saham Telkom atau tidak. Seperti itu. Oke, kita balik ke market. Kita balik ke market ya. Bursa kemarin keok gara-gara IMF memprediksi bahwa perekonomian minus ya, minus cukup dalam seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat ya, ini sempat hijau, sempat minus juga dalam hampir 1%, sempat hijau dan drop lagi. Nah, kalau dilihat seperti ini, mungkin pada besok paginya, ini saya recording masih Kamis malam, seperti itu. Mungkin besok paginya meskipun naik terbatas, turun juga terbatas, dalam arti masih rentang area plus 1% ataupun minus 1% harusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa dampaknya ke IHSG? Mungkin kita harus cek teknikal ya. Mungkin market akan ikut sesuai teknikalnya masing-masing. Jadi kalau kita cek market, ya sempat breakout, saya sudah bilang dia sempat breakout. Oke, dan sekarang dia false break ya, dalam arti dia close-nya di bawah trendline lagi. Nah, apakah ini artinya false break? Belum tentu. Kenapa? Karena sering candle yang terkesan sudah false, sudah breakdown seperti ini, tapi nanti opennya naik lagi ya, atau candle berikutnya naik lagi. Maka dari itu kita tunggu hari ini IHSG akan bergerak ke arah mana ya. Dan tentunya teman-teman, kita berharap yang terbaik ya. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa seluruh lembaga keuangan dunia itu banyak yang sudah memprediksi bahwa perekonomian kita, bukan kita saja ya, perekonomian kita Indonesia ataupun perekonomian luar itu akan minus ya, bukan turun lagi. Jadi proyeksi pertumbuhannya itu udah minus, dalam arti bukan bertumbuh, malah apa ya, kalau bukan bertumbuh istilahnya lawannya menurun ya, bahkan menurun, bukan tidak bertumbuh. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Tentu teman-teman, saya sudah selalu mengingatkan di setiap morning briefing ya, apapun saham yang kita tradingkan, apapun berapa banyak saham yang kita tradingkan atau investasikan, setidaknya mulai sekarang sampai nanti kira-kira laporan Q2 rilis, GDP kuartal Q2 rilis, dan berbagai data lagi seperti TOD, trade of balance ya, neraca pembayaran, neraca perdagangan Indonesia semua rilis, setidaknya kita punya cash sebesar 50% dari total porto. Seperti itu. Contoh di porto teman-teman misal ada 100 ya, ada 100 juta. Nah,
Dan sekarang teman-teman cuma punya cash 10-20 juta di Porto. Nah, maka dari itu saran saya mulai kurangin porsi dulu. Oke, setidaknya sampai teman-teman punya cash 50 jutaan. Ya, terus habis itu apa Om? Ya kita tunggu. Ya, tunggu sampai data benar-benar ada. Ya, kalau dia drop, setidaknya kita sudah punya 50 juta untuk averaging habis-habisan di saham-saham yang memang layak investasi jangka panjang. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya dia nggak turun malah naik gimana Om? Ya kan setidaknya kita sudah ada 50 juta lagi benar-benar diinvestasikan. Jadi strategi ini benar-benar strategi yang low risk namun bukan low return juga ya. Jadi memang saya menganjurkan 50% ini untuk memitigasi resiko jaga-jaga jika memang Q2 ini benar-benar semenakutkan seperti yang dikatakan oleh lembaga keuangan ataupun seperti IMF yang kemarin ya, berita kemarin seperti itu. Oke, jadi itu saran saya saja. Jadi setiap morning briefing saya selalu mengingatkan teman-teman. Nah, bagaimana dengan market? Ya, ketika seperti ini, coba saya cek volumenya dulu. Volumenya pun juga kecil ya, dalam arti kita cek market overview. Asing pun akhirnya jualan ya. Asing pun akhirnya jualan kecil ya, 200 meskipun drop hampir 1,3 ya. Dropnya berapa tadi? 1,3 tapi asing cuman buang sekitar 200 ya. Kebanyakan buangnya itu di saham-saham perbankan yang kemarin naik. Jadi saham-saham perbankan yang kemarin naik ini di taking profit oleh asing seperti itu ya. Jadi kalau kita cek misalnya BBNI ya, asingnya buang 100 M. Oke, terus BBRI coba. Ini BBRI asingnya masih belinya cuma 50 miliar ya. Tapi dalam seminggu sudah buang 400 M. Terus coba kita cek BMRI, asingnya juga net sell. BBTN juga. Nah, BBC setahu saya net buy harusnya. Nah, ketolong dari net buy BBCA. Jadi memang BBCA, Bank BCA selama 3 hari terakhir ini asing terus net buy. Ya, sehingga harganya masih terus tertahan di atas 28.000. Oke. Nah, jadi mungkin saja menurut saya ini cuma aksi taking profit belaka dan syukur-syukur dia hari ini market potensi rebound ya. Kalau nggak rebound pun harusnya turun pun terbatas harusnya. Oke. Tapi kalau seandainya dia turunnya dalam ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, kok dia turunnya di bawah trendline ini atau dia bahkan langsung tembus moving average 34 itu di sekitar 4.830-an ya, maka kita harus berhati-hati. Oke, jadi selama dia masih di atas EMA 34 it's okay, itu masih potensial bahwa IHSG masih akan menguat naik seperti itu ya. Jadi penentuannya di hari Jumat ini. Oke. Sebentar. Oke, jika market bullish ya, teman-teman bisa mulai perhatikan saham-saham yang koreksinya dalam. Nih, properti ini termasuk yang paling dalam ya. Properti ini termasuk yang paling dalam, perbankan juga cukup dalam. 4%, 2%, 3%, 2%. Ini naik gara-gara asingnya terus beli. Ya, kalau memang naik, teman-teman bisa perhatikan perbankan dan properti atau konstruksi. Ya, WG, WSKT. Nah, ini yang turunnya dalam PTPP kayaknya masih up. Di USBP. Ya, bisa cari saham-saham konstruksi, properti maupun perbankan kalau memang naik
ya. Kalau memang rebound itu bisa dijadi alternatif. Oke. Kita coba cek komoditi ya. Yuk kita cek market dulu ya, kita cek market dulu deh. Indeks S&P Dow sudah mulai hijau lagi. Oke. Ya kita tunggu besok pagi lah ya. Harusnya sih bergeraknya stagnan. Oke, kita ke komoditi. Oil mulai rebound. Kemarin tuh drop abis. Oil, CPO dan hampir seluruh komoditi drop. Nih oil bisa dijadikan bisa dijadikan pilihan watchlist. Goldnya juga drop. CPO minus 1%. Nah ini buat teman-teman yang punya pegang saham CPO agak hati-hati. Wah ini karet naik banyak nih. Karet naik cukup banyak ya. Coba saya cek gajah tunggal. Ini chart gajah tunggal tertahan di MA34 ya. Kalau dia memang rebound sih ya, harusnya rebound mengingat harga karet enggak, harusnya turun. Kenapa? Karena bahan baku ban kan karet. Jadi kalau harga karet naik, tentu biaya operasional akan naik ya. Jadi kurang bagus untuk gajah tunggal. Atau tadi apa lagi? Batu bara drop. Ini yang punya batu bara agak hati-hati ya. Minus 2%, kurang oke. Jadi hati-hati. Soda as. Oke. Jagung minus 2%. Oke, jadi nggak ada hal menarik ya. Kalau kita cek Medco dan Elsa coba. Candle juga kurang oke, jadi kita tunggu aja. Kita tunggu nanti market akan berkata seperti apa. Ya, dan ingat pesan saya, always have free cash minimal 50%. Jadi 50% dari portofolio. Oke, itu cuma saran dari saya. Teman-teman mau percaya atau tidak ya terserah ya. Jadi kalau teman-teman yakin market tidak akan ambruk, ya silakan teman-teman atur money management sendiri. Tetapi saya sudah selalu mengingatkan ya, bukannya menebar fear, tapi saya hanya tipe yang low risk. Dalam arti saya selalu memikirkan dulu resiko yang akan saya hadapi ketimbang profit yang akan saya dapat. Ya, mungkin berbeda dengan mayoritas orang yang mikirnya untungnya dulu baru mikir resiko. Tapi saya kebalik, saya mikir resiko dulu baru untungnya berapa. Seperti itu. Maka dari itu saya selalu mikirin dulu nih, duh kalau masuk gini, kalau turun rugi berapa ya? Nah, seperti itu. Oke, jadi itu saja mungkin sedikit advice dan reminder buat teman-teman agar selalu hati-hati ya. Mau trading pun dikit aja. Jadi saya pun trading sudah kurangin porsi ya. Yang misalnya beli 20-30 juta seperti itu, ya itu saya kurangi jadi 10 juta. Ya jadi saya benar-benar cuma pakai 5-10% aja dari dana ya yang ada. Seperti itu, biasanya 20-30%. Sekarang saya pakainya ya 5% aja. Ya, itu hanya untuk mengisi waktu aja seperti itu untuk trading. Sisanya ya saya tetap menunggu. Oke, menunggu pertama teman-teman sudah harus tentukan incaran sahamnya apa. Jadi nanti ketika memang benar-benar ambruk, kita sudah tahu mau beli sahamnya apa, mau beli sahamnya di harga berapa, kita serok bawah ya, money management kita pakai dan kita tinggalkan dalam arti kita tunggu saja, karena investasi di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan idealnya 5 tahun kita baru nanti memetik hasilnya. Jadi istilahnya itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi apa yang kita rasakan saat ini di market kita nikmatin saja prosesnya ya. Percaya saja nanti semua akan indah pada waktunya. Ingat, selalu ada pelangi, bukannya selalu juga sih ya, ada pelangi sehabis badai.
kalau kata orang seperti itu. Jadi akan ada hal indah setelah masa-masa sulit yang kita lewati. Seperti itu. Tentu dengan metode yang benar. Ya, kalau metodenya salah, kita sudah lewati masa susah, apakah kita akan memetik hasilnya? Ya enggak juga kalau metodenya salah. Oke, mungkin itu saja morning briefing hari ini ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video baru, teman-teman bisa bisa langsung update. Jadi sebelumnya ada video tentang bandar DMMX, teman-teman bisa nonton, dia buat referensi saja. Itu tinggal dicek aja kodenya DMMX, search keywordnya di YouTube channel STA, nanti teman-teman bisa nonton ya. Cuma 20 menit ya, saya bahas singkat untuk teman-teman sambil belajar juga mengenai cara pergerakan bandar seperti itu. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.